Biadab. Ya. Sini dulu. Ayo bu, sini bu. Ibu. Bawa anak. Karena pergi ke situ lebih Pak po sampai itu. Ibu sini bu. Ya. Astagfirullahaladzim. Kau tak punya hati nurani. Asli kau tak punya hati nurani. Ya. Nanti saya jelaskan Pak. Pak Budi. Izin Pak ke polisi. Izin Pak. Bayangkan ya. Ya. Coba lihat. Ya. Tidur di sini, burung di sini. Ya. Ada hati nurani enggak? Di sini. Coba lihat ya. Saya mohon Bapak Kapolda Babel dan terkhususnya adalah Bapak Kapolres ya. Mohon ya agar pelaku penyekapan ibu dan anak baru umur 1 tahun 2 bulan disekap sama ibu ini di kandang bekas anjing. Ya. Adapun suaminya adalah pelaku kejahatan, katanya diduga ya melakukan pencurian solar. Itu hubungan terpisah. Ya, proses suaminya sesuai dengan ketentuan hukum. Tapi dari manajer perusahaan PMM ya menjemput ibu dan anak ini ya, menjemput, diinterogasi dan disekap di sini. Ya, saya mohon ya diproses manajernya ya agar mendapatkan ya sanksi hukuman yang berlaku, yang setimpal ya atas penzaliman ini. Ya Pak Budi ya. Yang mana? Yang jemput ibu itu di rumahnya terus masukin di kandang anjing. Enggak, polisi nggak ada masukin kandang. Enggak ada. Siapa? Bapak Enggak siapa? Saya yang bawa ke sini. Bapak yang bawa ke sana. Bapak biarkan ibu dengan satu bayi ya. Bapak biarkan sampai jam 12 siang. Ada hati nurani nggak semalaman? Hah? Ibu udah jelasin. Jelas, Ibu tuh. Tahu, Pak, maksudnya. Udah jelas. Udah dijelaskan. Ya. Suaminya kalau melakukan kesalahan itu suaminya. Ya, gini, Pak. Gini, saya jelaskan. Ya kan? Jadi awalnya semalam kita kan sebenarnya hanya tanda tangan. Tanda tangan apa? Tanda tangan apa? Karena dia kan ada kasus pencurian. Ya. Solar. maling itu siapa? Yang maling siapa? Suaminya atau Iya, istrinya? Suaminya urusan suaminya ibu polisi. Iya, udah lapor. Kenapa sekarang bapak jemput istrinya? Bukan, karena ibu ini kemarin lari. Saya nggak tahu masalahnya apa, lari. Ya kenapa ibu sekarang gini loh Pak. Ya. Kalau yang melakukan kesalahan, adapun suaminya melakukan pencurian solar ya ataupun penggelapan solar, itu urusan dengan suaminya. Lapor kepada penegak hukum, diproses. Oke? Bukan bapak langsung suruh anggota jemput ibu ini. Betul nggak? Ibu dijemput sama bayi. Masuk dalam kandang anjing ya? 1 tahun 2 bulan. Ya, bapak tempatkan dia tidur di bekas peliharaan anjing. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Betul. Kayak gini, Pak. Sama anaknya kan? Iya, dengar dulu Pak, saya jelaskan. Semalam kan sudah saya makanan diancam dipecat. sudah saya kasih solusi kan, Bu. Saya pindahkan ke tempat Denis. Saya bilang sama pimpinan saya. Sekarang bapak ngapain letakin? Pak izin. Bang, izin. Luar biasa, Pak. Saya mohon untuk diproses. Ya. Proses ini. Proses. Ya, jangan sampai jadi masyarakat marah. Ya. Bapak ini Betul. kami dari PT Desa, Pak, kami dari PT Desa pun Pri kemanusiaan kami desa, Pak. Terus itu, Pak. Bapak masalah biarkan orang ya semalaman ibu dan bayi kedinginan masukin di bekas kandang bekas Bapak anjing. nggak punya hati nurani ya? Bukan. Udah. Tidak bisa. Sudah dari sore kemarin. Yang kasih makan dia aja dipecat. Bapak depur. Sudah terjadi. Contohnya dulu sebelum kita mengadakan reformasi, sebelum kita adakan demokrasi terbuka, dulu undang-undang Supersip dibuat untuk membungkam suara politik. Rakyat tidak boleh bersuara dengan politik. Tetapi setelah kita reformasi, undang-undang Supersip dicabut, tidak diperbolehkan lagi.
kita bebas berbicara, tetapi di era reformasi 2014 2017 ditimbulkan undang-undang ITE sebangsa sejenis subversif. Nah ini di mana letaknya? Kita sadar nggak sebagai bangsa Indonesia ini bahwa kita dijajah kembali dengan melalui aturan dan peraturan hukum, mengatasnamakan keamanan dan pertahanan, mengatasnamakan kemerdekaan, mengatasnamakan ekonomi dan lain-lainnya. Ini yang seringkali yang tidak disadari oleh kita bersama, bahwa kita membebaskan orang-orang investasi asing, pendatang tamu asing, keturunan asing yang bersifat ganda, oligarki atau kapitalis menguasai lagi negara kita sudah merdeka. Ini sudah terjadi, kenapa kita biarkan saja? Apa dasarnya? Dasarnya kita itu tidak mengenal pendidikan secara formal walaupun informal. Inilah yang harus kita luruskan. Suka dan tidak suka tentang ijazah ini harus dituntaskan sampai selesai. Siapapun di belakangnya, siapapun yang ada di belakang-belakangnya harus kita bongkar. Minum air dulu. Dia Bung Ciko, makasih. Minum air dulu. Oke, terima kasih Bang Andre. Silakan, saya kasih waktu Anda, Rimba, ingin menyanggah. Kayaknya nggak sabar lagi Bang Rimba ini. Silakan. Bapak itu udah kayak lari kata-kata doktrin kemana-mana perginya Pak. Bapak ini semuanya semangat 45 tapi semangat 43 gitu Pak. Bapak, saya tarik ya. Siapa menuduh pertama kali ijazah Pak Jokowi palsu? Siapa dia? Babang Tri. Babang Tri itu pernah nggak melihat ijazah Pak Jokowi yang aslinya? Dari mana yang mengatakan dia palsu? Coba ya Pak. Artinya gini Pak, itu udah apa ya? Itu gambar kebencian Pak ya. Artinya 12 tahun Pak Jokowi dijatuhin gubernur DKI Pak. Saya saksinya Pak ya. Saya saksi di lapangan. Saya memilih Pak Jokowi gubernur DKI Jakarta Pak. Pak Jokowi 12 tahun di 2 tahun di DKI dijatuhin Pak ya. Jangan munafik. Itu artinya kebencian. Bung Rimba, dengar dulu Bung Rimba yang bisa jangan munafik Pak ya. Bukan kita yang Pak, bisa saya Bapak, kalau saya bukan apa-apa, biarkan jangan Bapak lari kemana-mana ya. Bukan Pak kita dijatuhin sebagai Pak ya. narasi. Batu benar-benar DKI tidak ada apa-apa ya. Jangan berpura-pura lagi bukan Pak ya. kita. Ini kebencian yang berkati Pak ya. Saya tahu Pak, jangan lari kemana-mana Pak ya. Bapak dari kondisi biarkan pengadilan berjalan dengan baik. Ya, harus tahu adanya. Saya ini ingin menyaksikan asli dan palsu adalah pengadilan yang menentukan. Secara itu nyapu Pak ya. Oke, Bang Rimba, Bang Andres, tahan dulu. Kebencian Pak ya. Bang Rimba, Ya, tahan. Pak Jokowi menjabat gubernur DKI udah diserang Pak ya. Apalagi presiden Pak. Jangan hina lagi kata Pak ya. Oke, dapat poinnya udah Bang Rimba. Saya sapa dulu yang baru naik nih. Ya. Selamat sore menjelang maghrib Bang Udin dan Bang Akbar. Ayo kita buka-bukaan. Selamat sore Bang Zoki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Rimba, ini masih ada tamu juga. Silakan 30 detik saya kasih waktu Rimba. Nanti baru ke Bang Agung dan yang lain-lain. Gini Os, dia kalau ngomong kayak cepet-cepet nggak ada artinya bagi saya ya. Dia tuh munafik bagi saya ya. Ya artinya begini Rimba, ini saya sudah paparkan dari tadi. Saya menghargai teman-teman seperti Bang Rimba, Bang Agung, Pak Andres, Bunda Dewi, Dia Bobo. artinya membela. Saya menghargai semua. Tunggu dulu Bang Rimba. Pak ya, dia membela orang yang tadi menuduh. Membela itu. Saya dapat poinnya Pak. Artinya Pak, yang menuduh itu Bang Tri itu pernah nggak melihat ijazah Pak Jokowi atau tidak? Kan dia menuduh dari mana dasarnya, mana bukti palsunya? Minta bukti dong. Di mana-mana Pak kejadian minta bukti Bang. Ya, mana barang buktinya? Gitu dong. Nggak bisa kita keluar dari mulut aja Pak. Ada barang buktinya Pak. Zaman udah canggih Pak, bukan zamannya Belanda Pak. Wow. Ya. Bapak belajar lagi ke depan, belajar ke depan. Ya, arti Pak Jokowi itu artinya Pak menjadi artinya diam. Saya saksinya di lapangan Pak ya. Artinya Anda itu diam dulu. Ini Anda nggak tahu apa-apa Pak. Dia anak Bang Rimba diam dulu. Gantian. Diam, ngoceh mulu Anda. Beo kalau kayak gitu. Ini kebencian Pak. Saya tahu Pak ya. Turunin host kalau nggak benar itu. Jangan pura-pura ada sandiwara. Turunin kalau nggak Oke benar Rimba, itu. ditahan dulu Rimba. Saya kasih kesempatan yang lain Rimba. Anda bicara sendiri aja, giliran orang ngomong disanggah kamu.
Ya makanya gini Rimba, Abang Agung, yang Abang Andres dan yang lain teman-teman yang lain ketika tunggu dulu Rimba, ketika teman lagi narasi Anda diam dulu, nanti setelah selesai baru Anda sanggah begitu, tentunya begitu. Nah kalau ada beda pendapat, maksud saya itu Anda fafarkan narasinya gitu, bukan menyerang personal kan begitu. Kita di sini kan diskusi ini. Silakan Bang Andres, Bang Udin silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya begini Bang ya, kita berdiskusi ini mencari jalan keluar yang terbaik. Ya, bukan berarti kan kita diskusi ini kan untuk mencari ataupun menjelekkan seseorang. Kita harus ingat di situ ya, manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita sadarin itu, ya. Maka dari situ kita harus menyadarin juga. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita hidup di Indonesia ini berkedudukan yang sama di mata hukum. Ya, jadi tidak ada bela membela, jelek menjelek, ya kan? Nggak ada. Nah, yang perlu kita perbaikin saat ini ya mulai dari tataran hukum. Ya, mulai dari ketransparanan, kejujuran, ya. Itu sebenarnya udah hancur, udah kacau balau semua. Jadi tidak ada yang namanya orang sakit hati lah, segala macam lah. Kalau sakit hati jangan diam diam dalam hutan kalau orang sakit hati. Ya. Tetapi yang dibicarakan ini adalah demi untuk kebenaran, demi kemajuan, dan juga kita memberikan motivasi kepada generasi penerus. Jangan seolah-olah kita di sini itu kan merasa hebat sendiri, merasa ini sendiri. Saya tidak mau seperti itu. Kita diskusi. Nah, kalau memang ada kesalahan, mari kita sama-sama mencari jalan keluar yang terbaik. Seperti apa baiknya? Kan katanya negara kita ini kan negara ramah tamah, negara mempunyai sopan santun, ya. Kok sesama kita sebagai rakyat, sesama warga negara NKRI, tapi kok kayaknya begini? Apakah ini yang harus kita contohkan kepada generasi penerus kita ke depan? Iya kalau bisa diomongin Bang. Hah? Iya kalau bisa diomongin seperti itu. Oke, bentar Ya Bang kan? Akbar. Bentar Bang Justru Akbar. itu Selesai, Bang, Udin. ya. Justru itu tugas kita, saya pribadi khususnya, ya. Saya udah umur saya udah segini itu udah mentok. Tidak ada lagi, tetapi dalam hati nurani saya sendiri, saya tidak rela dan saya tidak ikhlas kalau negara kita ini akan hancur untuk generasi kita ke depan. Ya, karena kita mengingat betapa perihnya para pahlawan kita dulu bertumpahan darah, bersimbahan darah, bahkan nyawa pun melayang. Mereka berkorban demi untuk siapa? Demi untuk kita ini generasinya. Kenapa kita sekarang ini harus ribut perang saudara? Jadinya ribut saudara. Berpikirlah secara sehat. Ya. Kalau kita mau memaparkan hukum, memaparkan segala macam, ada ranah-ranah tertentu. Kita ini mencari jalan yang terbaik. Kalau memang ada yang kurang baik, tolong sampaikan secara baik-baik. Jangan seperti itu. Kita ini kan masih ada lah jalan keluar yang terbaik. Ini. Tapi dari sananya masih ngeyel Bang. Ya justru itu ya, kita itu memberikan penjelasannya itu. Kalau memang saya satu lagi ngomong semua, ya kita tidak ada untuk mencari kebenaran, itu nggak ada, ya kan? Sekarang kalau mau dipertanyakan baik, kepada kalau sudah saya, dipaparkan dengan baik, tapi apa namanya itu masih tidak percaya, terus mau digimanain? kalau memang tidak ada kepercayaan, menunjukkan ada pembuktian di situ. Karena apa? Percaya dan tidak percayanya seorang manusia itu adalah pembuktian di situ. Nah saat ini apakah kedua belah pihak ini saling membuktikan? Kan belum.
Ayo. Kalau menurut akal bang, dari awal kan Tidak dari- bisa menurut akal dan tidak bisa, itu harus ada bukti Ya. terbuka Oke, di situ. Oke, Bang Ya, Akbar. oke, silakan. Bentar, selesaikan Bang Udin dulu. Bagaimana Bang Udin? Apakah Ya. dan Nah, itulah harapan saya pribadi ya. Kita ini harus terbuka dan kita harus bisa membuktikan benar dan salahnya itu tergantung dengan bukti itu. Kalau kayak begini, jujur Bang, kalau kayak begini terus, saya berpilingan lain, ini hanya sekedar mengalihkan isu. Ya. Jadi jangan-jangan kita ini kan terpancing dengan begini, begitu. Ini memang sengaja sudah dibentuk dan sudah ada ininya ya. Saya itu sebetulnya enggak mau